Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita. Ingin melanjutkan video-video sebelumnya yang masih saja membahas buku Negara Paripurna dari Nyi Yudi Latif. Yang kemarin kita membahas bab 1 dan bab 2. Sekarang kita lanjut lagi ke bab 3, yaitu kemanusiaan universal. Itu prinsip dasar dari Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada kutipan, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah pri kemanusiaan. My nationalist is humanity. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Inilah filosofi prinsipal yang nomor 2, yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme yang tidak mau adanya kebangsaan. Jadi yang dimaksud dari kutipan dari Soekarno ini, Soekarno 1 Juni 1945 ya. Kebangsaan kita ini kebangsaan yang berperi kemanusiaan. Jadi peri kemanusiaan itu apa sih? Kemanusiaan itu kita sama-sama peduli, sama-sama apa yang dirasakan orang kita bisa ngerasa lah kayak gitu. Terus yang dimaksud di sini, Soekarno ini inginnya tuh membangun kekeluargaan oleh bangsa-bangsa lain, gak cuma di Indonesia. Jadi saling peduli gitu. Terus kita lanjut, di bawah bimbingan nilai-nilai etis ketuhanan yang memimpin cita-cita negara kita, semua manusia dipandang setara dan bersaudara. Nah, kayak saya jelaskan tadi, kita tuh dipandangnya setara, mau kayak gimana juga orangnya, bentuknya kayak gimana, derajatnya kayak gimana, kita tuh sama. Yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan universal serta mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab. Dalam ungkapan Hatta, pengakuan kepada dasar ketuhanan yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dilakukan terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persaudaraan antara manusia dan bangsa. Nah, kita sesama manusia yang berada di negara sendiri, kita kan hidup tuh perlu sosial ya, perlu bantuan orang lain. Nah, di sini kita tuh harus memupuk rasa persahabatan, persaudaraan. Jadi dari rasa persaudaraan dan persahabatan itu kita timbullah kayak saling menghargai, empati. Jadi kalau ada kesusahan kita bisa ada yang membantu kayak gitu. Dan gak cuman di negara kita sendiri, dan kita bisa bangun di negara-negara lain gitu. Jadi memupuk persaudaraan antara manusia di negara kita dan bangsa-bangsa lain. Terus dalam konteks ini, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan khazanah kearifan lokal. Visi global harus dipadukan dengan daya cerna budaya lokal. Jadi untuk kita menjelaskan semuanya itu, kita harus menjelaskan dengan daya yang mudah cerna kayak gitu. Jadi bisa dipahami yang lain kayak gitu. Lanjut, Nusantara sebagai perintis jalan globalisasi. Nusantara adalah file yang menyimpan memori tentang kejayaan kita sebagai bangsa bahari di muka bumi. Dengan letaknya yang strategis sebagai titik singgung dalam persilangan, perdagangan, dan budaya antar bangsa-bangsa, Nusantara pernah mencapai kemegahannya sebagai kesatuan maritim, sebagai kekuatan laut yang jaya, di mana keemasan Nusantara sebagai negeri bahari lautan menjadi faktor penghubung yang mempertahankan hubungan komunikasi sosial antar pulau dan kemudian antar benua. Nah, di sini
Nusantara adalah file penyimpanan memori tentang kejayaan. Jadi kita tuh sebenarnya berjaya banget. Karena di sini kita kan Indonesia banyak pulau-pulau ya. Nah, dari pulau-pulau tersebut itu menghubungkan antara daerah-daerah tertentu. Terus juga dulu perdagangan itu lewat laut. Jadi lewat laut itu faktor penghubung komunikasi antara luar pulau dan luar negara kayak gitu. Terus aku jelaskan sedikit dari bab ini tuh, kemanusiaan menjadi pondasi bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang beradab. Jadi negara kita tuh sebenarnya dasarnya kita tuh beradab. Terus di sini Yudi Latif menjelaskan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui batas suku, agama, ras, dan golongan sebagai yang tertuang dari sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Jadi para pendiri bangsa telah mewariskan visi yang berjangkauan jauh ke depan. Bagaimana nasionalisme Indonesia bisa mengantisipasi dinamika perkembangan global. Sila berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, apabila kita gali, merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa kita jadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan global. Jadi bagaimana sih kita menyikapi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan global dan nasionalisme? Bagaimana penguatan negara bangsa tidak mengorbankan keselamatan warga dunia? Jadi di sini bagaimana menyikapi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan global? Yaitu tadi kita memperkuat hubungan antara sesama manusia dan sesama negara lain boleh kayak gitu.